Scene memperlihatkan sejarah pada tahun 1955, di mana saat itu terjadi perang saudara antara bangsa Karen dan warga Burma. Bisa dilihat jika bangsa Karen yang sebagian besar terdiri dari petani Kristen miskin dibantai oleh militer Burma. Peperangan itu masih berlanjut sampai sekarang. Lalu scene kembali lagi ke masa sekarang, yaitu tahun 2008, di mana kita diperlihatkan dengan seorang veteran perang Vietnam yang paling melegenda. Yes, siapa lagi kalau bukan John Rambo. Ternyata setelah kejadian 20 tahun lalu yang mana kala itu ia berhasil menyelamatkan sang kolonel, ternyata Rambo masih menetap di Thailand. Bertahun-tahun berlalu, kini ia memiliki pekerjaan sendiri, yaitu menjadi penjual ular dan membuka jasa ojek perahu. Di sini terlihat jika ia sedang mengumpulkan ular kobra bersama anak buahnya. Dirasa cukup dengan tangkapannya, Rambo pun bergegas balik untuk menjualnya. Namun di tengah perjalanan, ia sambil memanah ikan menggunakan skillnya. Dengan kebaikan hatinya, Rambo malah memberikan ikan-ikan itu kepada warga dan para biksu yang melintas. Tak lama kemudian, ia pun sampai dan langsung memberikan ularnya kepada para pengepul. Setelah itu, datanglah sekelompok orang yang mengaku sebagai pendeta misionaris mencari dirinya. Dia bernama Michael, yang merupakan atasan dari kelompoknya. Di sana Michael meminta bantuan Rambo untuk diantarkan ke Burma, karena mereka akan memberikan bantuan obat-obatan dan pelajaran agama kepada warga Karen. Mengetahui jika daerah itu berbahaya, lantas dengan tegas Rambo menolak dan menyuruh mereka untuk pulang saja jika sayang dengan nyawa. Michael yang ngeyel lantas terus berusaha membujuk Rambo untuk mengantarkan mereka. Rambo pun pergi meninggalkannya yang terlihat sangat ngeyel. Tak lama kemudian, datang tunangan Michael yang bernama Sarah lagi-lagi membujuk Rambo agar mau mengantar. Rambo yang keras hati lagi-lagi menolak rayuan darinya. Lalu scene berpindah ke Burma di mana kita diperlihatkan dengan salah seorang letnan yang bernama E. Kita sebut saja namanya Udin. Ia pemimpin pasukan Burma. Di sana, kita diperlihatkan dengan kekejaman tentara Burma yang menurunkan sebagian warga Karen yang mereka tawan. Ia menjadikan para warga itu sebagai ajang hiburan yang ekstrim. Udin menyuruh prajuritnya melemparkan beberapa ranjau ke area sawah. Setelah itu, memaksa mereka untuk berlari lalu putar balik. Saat mereka melangkah, salah satu ranjau meledak dan menewaskan satu orang. Walaupun sebagian ada yang berhasil selamat, namun mereka takut untuk kembali. Ketika sebagian menolak, lantas dengan kejam tentara Burma langsung menembak mereka hingga tewas. Scene balik lagi ke Sarah yang terus mencoba membujuk Rambo dengan mulut manisnya. Namun tetap saja, Rambo tetap pada pendiriannya menolak mengantarkan. Kembali ke Burma, di mana pasukan Udin menyerbu sebuah desa dan menculik semua anak laki-laki. Para ibu yang menangis kesedu-sedu sambil memohon agar anak-anak yang mereka cintai dikembalikan. Udin pun kemudian mengumumkan bahwa anak-anak mereka akan ia ambil dan akan dilatihnya untuk dijadikan tentara bagi pasukan Burma. Ia juga mengancam siapapun dari para ibu yang berani mencari bantuan pemberontak, maka ia akan kembali dan memotong lidahnya. Balik lagi ke Thailand, di mana John Rambo berjalan menuju perahunya dan terkejut jika ada sesosok wanita baju putih di atas perahunya. Ia yang mengira jika itu kuntilanak, akhirnya bisa bernapas lega jikalau ia ternyata Sarah. Di sini Rambo terlihat sangat jengkel dengannya yang sangat keras kepala. Rambo juga menjelaskan jika kedatangan mereka ke sana tak akan memberikan dampak apapun. Karena perang akan selalu ada selagi manusia itu masih ada. Namun dengan ajian peletnya, akhirnya di sini Sarah berhasil meluluhkan hati Rambo yang membuatnya bersedia untuk mengantarkan Sarah dan rekan-rekannya. Keesokan harinya, Rambo dan para misionaris melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Sarah yang berada di perahu saat itu kembali mengucapkan terima kasih kepada Rambo atas bantuannya. Melihat Sarah dan Rambo yang semakin akrab, lantas Michael pun cemburu dan melerai pembicaraan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana saat para misionaris tertidur, mereka melintasi kawasan yang dikuasai oleh perompak. Di sini Rambo menyuruh mereka untuk tetap diam agar tidak ketahuan. Sembari menundukkan kepala, mereka pun berhasil lolos. Namun tiba-tiba, ya ternyata mereka kena prank oleh kelompok perompak.
Di sini mereka menodong dan memaksa untuk memberikan semua barang bawaan. Melihat jika ada seorang perempuan, lantas ia juga menginginkan Sarah agar diberikan kepada mereka. Dengan kerendahan hati, Rambo memohon dan mengatakan kalau ia akan membayar berapapun tebusan yang mereka minta, asalkan Sarah jangan mereka ambil. Ketegangan pun memuncak di mana para perompak itu ngeyel untuk meminta Sarah. Jika tidak, maka mereka akan membantai Rambo dan yang lainnya. Tak ada pilihan lain. Akhirnya, Rambo dengan terpaksa mengeluarkan pistol dan menembak semua perompak itu dengan secepat kilat. Atas insiden sebelumnya, terlihat jika Michael keberatan dengan sikap Rambo yang main hakim sendiri. Dengan kemarahannya, Rambo seketika mencekik lehernya dan berkata, jika ia tak melakukan itu, maka mereka semua akan dibunuh dan Sarah akan diperkosa sampai mati. Untuk itu, Rambo pun memutuskan untuk kembali lagi saja ke Thailand. Mendengar hal itu, lantas Sarah menolak dan memohon agar Rambo terus melanjutkan perjalanan karena sudah sangat dekat dengan tujuan. Rambo yang lagi-lagi kena pelet lantas setuju dan menuruti kehendaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana kini mereka akhirnya sampai di Burma. Masih kesal dengan keputusan Rambo semalam, Michael berkata bahwa ia akan melaporkan Rambo atas pembunuhan para perompak setelah kembali nanti. Ia juga menambahkan bahwa Rambo tak perlu menjemput karena mereka akan mencari jalur keluar lain selain menggunakan perahu Rambo. Sarah yang sangat berterima kasih kemudian memberikan kalung salib kepada Rambo sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, para misionaris mendaki ke sebuah desa dengan berjalan kaki. Sementara Rambo sendiri memutuskan untuk kembali menghampiri kapal perompak semalam. Di sana ia membawanya ke ujung sungai, lalu menyiramkan bensin eceran dan membakarnya. Diiringi dengan bayang-bayang kejadian semalam, Rambo meninggalkan kapal itu yang langsung meledak bersama mayat-mayat perompak yang kurang jam terbang itu. Balik lagi ke para misionaris yang kini telah tiba di salah satu desa dan disambut hangat oleh penduduk sekitar. Salah seorang dari mereka yang berlatar belakang sebagai dokter segera memeriksa gigi dan mulut setiap warga. Sementara para misionaris lain membagikan Alkitab dan berkhotbah tentang Tuhan yang mereka yakini. Kegiatan itu langsung didokumentasikan oleh rekannya yang lain untuk konten YouTube. Sarah yang penuh haru berjalan menghampiri Michael yang sedang merawat luka para penduduk. Di sana, ia melihat deretan orang menunggu giliran. Banyak di antaranya kehilangan lengan atau kaki akibat beranjau yang memang dirancang untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Pada saat itu pula, tiba-tiba serangan dadakan datang yang dikomandai oleh si Odin. Di sana mereka menyerbu desa dengan mode brutal yang menewaskan banyak penduduk tak berdosa. Kekejian itu membuat para anggota misionaris juga ikut sebagian terbunuh. Warga sipil yang tak bersenjata menjadi korban penimbangan dan beberapa tentara membakar warga desa dengan penyembur api. Selain itu, tidak sedikit anak-anak dan perempuan yang juga ikut dibantai dalam penyerangan itu. Sebagian warga dan misionaris yang berhasil selamat, lantas mereka tangkap untuk dijadikan budak dan bahan pemuas nafsu. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan kem tentara Burma yang dipimpin Udin. Di sana terlihat jika Sarah dan tawanan dikurung selayaknya hewan. Bahkan tidak sedikit yang akan dijadikan pakan babi. Waktu kemudian, Rambo terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalunya yang gelap. Tak lama kemudian, ia terbangun saat ada seorang Pak Pendeta yang bernama Budi memanggil namanya. Pak Pendeta merupakan seorang pendeta dari gereja Colorado, tempat para misionaris berasal. Di sana, sang pastor pun minta maaf karena sudah mengganggu Rambo. Ia berkata, jika para misionaris yang ia utus ke Burma sebelumnya belum pulang sampai sekarang. Padahal, ini sudah masuk hari ke-7. Sang pastor yang ternyata memiliki mata-mata dari kelompok Karen mengetahui jika para misionaris tertangkap dan disandra. Rambo yang khawatir mengira kalau mereka mungkin sudah tewas dan menyarankan agar si pastor terlebih dahulu menghubungi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Thailand. Namun, ia telah mendapatkan informasi jika kedutaan tak dapat memberikan bantuan yang cepat, sehingga ia memutuskan untuk menyewa tentara bayaran demi misi penyelamatan itu. Untuk itu, ia kemudian meminta Rambo agar mau mengantarkan mereka kembali ke titik semula, tempat perahu dulu menurunkan rombongan Michael di sungai. Tanpa banyak alasan, Rambo tanpa ragu langsung setuju dan segera membuat golok untuk berjaga-jaga di Burma nantinya. Keesokan harinya, mereka telah berkumpul di perahu dan segera berangkat membawa rombongan tentara bayaran tersebut menyusuri sungai. Di antaranya ada Diaz, Reyes, Angel, dan Schoolboy.
Dan kelompok mereka dipimpin oleh Lewis yang terlihat terus-menerus mengoceh di tengah perjalanan. Dengan kesombongannya, ia berkata tidak sopan dan seakan-akan mencoba mengintimidasi Rambo yang terlihat sangat pendiam. Namun dengan dinginnya, Rambo hanya menatapnya dengan tajam bak seekor singa yang melihat seekor anjing. Melihat mata yang dingin itu, lantas si botak ini sedikit kicep yang membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Rambo. Kemudian Schoolboy memperkenalkan diri dan mengungkapkan bahwa julukannya ia dapat di sekolah penembak jitu. Dan meski sudah melumpuhkan banyak sasaran, julukan itu selalu menempel padanya. Namun lagi-lagi, Rambo hanya diam seperti biasanya. Singkat cerita, pagi pun tiba, di mana mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana mereka ternyata sudah ditunggu oleh 2 orang pemberontak karen yang akan memandu jalan mereka. Dia bernama Min dan Ta. Melihat hanya 2 orang saja, lantas si botak lagi-lagi bertingkah dan marah-marah. Rambo pun mengambil senjatanya dan bersiap untuk ikut menyelamatkan para misionaris. Melihat itu, lantas dengan tegas, si botak menolak dan berkata jika Rambo hanya akan merepotkan mereka saja. Hanya seorang ojek perahu, mana bisa memegang senjata? Schoolboy pun nyeletuk dan berkata jika ia sendiri sebenarnya tidak bermasalah kalau Rambo mau ikut dan ia akan melindungi Rambo. Namun dengan sikap arogannya, si botak tetap kukuh dan menolaknya. Dengan dipandu oleh Min, mereka langsung masuk ke dalam hutan dan berjalan beberapa kilometer menuju lokasi markas tentara Burma. Di sana, Min membawa rombongan melewati jalur pepohonan dan menunjukkan sebuah bom tua bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Ia diberi nama Bom Talboy. Min menjelaskan jika bom Talboy ini masih aktif sampai sekarang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah desa yang sebelumnya dibantai oleh tentara Burma. Di sana mereka terkejut melihat kekejaman yang di luar nalar, di mana puluhan mayat orang dan binatang bergeletakkan dibantai. Mereka pun ketakutan dan kena mental yang membuat mereka bersih tegang memutuskan untuk kembali. Tak lama kemudian, datanglah pasukan militer Burma yang mendekat. Seperti biasa, tentara itu datang untuk mengeksekusi warga sebagai ajang taruhan dan senang-senang semata. Sementara si botak dan rekannya hanya bisa bersembunyi bak tikus yang melihat seekor kucing. Di sana Min hanya bisa menahan amarahnya melihat jika kaumnya diperlakukan seperti itu. Pada saat warga itu akan dieksekusi, Dengan cepat Rambo muncul dari dalam hutan dan langsung menembak semua prajurit dengan anak panahnya. Dengan skill yang luar biasa itu, Rambo bisa membantai mereka dalam hitungan detik saja. melihat keahlian membunuh Rambo, Terlihat jika para tentara bayaran tercengang, terlebih lagi si botak yang tak menyangka dengan apa yang ia lihat sebelumnya. Dengan rasa malu ia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Rambo hanya diam dan meminta mereka untuk segera bergerak. Si botak yang terlanjur ketakutan malah memerintahkan untuk kembali ke perahu dan balik saja. Marah dengan keputusan itu, Rambo langsung membidik batang hidungnya dan sambil berkata jika mereka tidak ada yang boleh pulang dan harus menyelamatkan para sandera. Ia juga menambahkan jika tak ada satupun dari mereka yang ingin berada di tempat ini. Akan tapi mereka punya pilihan, yaitu hidup tanpa arti atau mati di masa Tuhan. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Rambo bergegas mengajak Min untuk segera menuju lokasi. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Rambo dan para tentara bayaran berhasil masuk ke dalam kamp musuh menggunakan truk tentara Purma yang sebelumnya dibunuh Rambo. Salah satu pemandu menyamar sebagai tentara dan mengantar mereka sampai masuk. Saat itu hujan deras dan penjaga mengenali truk tersebut tanpa curiga. Ia langsung membiarkan mereka masuk ke dalam area camp. Schoolboy beraksi dengan menyelinap dan menghampiri penjaga yang berdiri di dekat gerbang dan menikamnya dengan senyap. Setelah itu ia menyiapkan senapan sniper dan bersiaga. Sementara Rambo bersama tentara bayaran menyusun strategi untuk menyelamatkan para misionaris. Satu persatu mereka melompat keluar dari truk dan menyebar di titik lokasi yang berbeda. Kegelapan malam dan hujan deras justru menjadi keuntungan tersendiri bagi misi mereka. Sementara itu, nyampak musuh sedang asik menikmati pertunjukan tari oleh para sandera wanita. Berkat hujan deras itu, mereka tidak menyadari jikalau ada penyusup masuk ke markas mereka. Dengan cepat Rambo segera mencari lokasi penahanan para sandera dan menemukan Michael beserta misionaris lain dalam keadaan terkurung secara mengenaskan. Bahkan sebagian ada yang tewas dijadikan pakan bebong. Dengan cepat Rambo segera membebaskan mereka, lalu menyuruh untuk tetap di tempat sambil menunggu kedatangannya kembali. Sementara itu, suasana di tempat tari semakin ricuh, yang mana para prajurit kios dan melempari para penari di atas panggung. Seorang perwira Burma menarik salah satu wanita penari untuk dibawanya ke gubuk dengan kasar. Nguyen berada di bawah sana, seketika langsung menancapkan belatinya hingga ia tewas di tempat.
Di sisi lain, Rembo bertemu Rhys dan memintanya membawa Michael beserta para misionaris yang telah dibebaskannya. Sementara itu, Diaz membebaskan beberapa wanita tahanan. Lalu mereka semua berjalan menuju gerbang keluar. Di saat Rembo mencari para santri lainnya, ia mendapati salah seorang anak laki-laki yang akan dianu oleh Udin. Wah, parah ini si Udin ada kelainan. Berpacu dengan waktu, Rembo dengan terpaksa meninggalkannya untuk sementara waktu untuk mencari Sarah terlebih dahulu. Akan tapi Rembo berjanji dalam hatinya akan membinasakan si Dajjal ini. Tak lama mencari, akhirnya Rembo menemukan lokasi Sarah. Pada saat ia akan membebaskan, ada salah satu tentara mabuk yang menyeret Sarah ke gubuknya. Di sana ia melemparkan Sarah ke lantai dan hendak menikmatinya. Tepat saat itulah Rembo menyelinap dari belakang dan dengan bengis merobek lehernya dengan tangan kosong. Sementara itu, si Skullboy menembak mata penjaga yang berjaga di gerbang dengan sniper, sehingga memungkinkan yang lainnya bisa segera melarikan diri. Saat itu waktu sudah menunjukkan jika mereka harus segera pergi dari sana. Melihat jika Rembo dan Sarah belum juga kembali, lantas Michael meminta untuk menunggu mereka sebentar. Si botak pun marah dan membantingnya ke tanah. Ia berkata jika Rembo pasti sudah kabur duluan. Maka dari itu ia mengajak mereka semua segera pergi. Skullboy yang merasa jika Rembo belum pergi, lantas berinisiatif untuk menunggu sebentar. Benar saja, di sini Rembo dan Sarah masih berjuang dan berpacu dengan waktu, karena para tentara Burma sudah bubar. Pada saat Rembo dan Sarah tiba di gerbang, tiba-tiba ada dua tentara Burma yang menghadang. Tanpa berpikir panjang, Rembo langsung melompat untuk melindungi Sarah dari tembakan. Beruntungnya, di sana masih ada Skullboy yang mendahului mencabut nyawa mereka. Keesokan harinya, para prajurit terkejut menemukan tubuh-tubuh rekan mereka yang tewas dan segera membunyikan alarm. Si Udinnya juga melihat saudaranya mati mengenaskan, langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari kelompok Rembo. Dengan bantuan anjing pelacak dan kesatuan patroli sungai, mereka mengejar dan memburu pelaku sampai lubang semut sekalipun. Balik ke tim si botak yang berlari menembus hutan. Tanpa disangka, si botak tak sengaja menginjak ranjau darat hingga kakinya terluka parah dan sobek. Sementara itu pemandu mereka yang ketakutan telah melarikan diri dan meninggalkan mereka. Untuk itu Michael segera memerintahkan yang lain untuk membuat tandu dari bambu di sekitar mereka dan secepatnya membawa si botak pergi dari sana yang terlihat menangis. Balik lagi ke timnya Rembo, yang mana di sini Sarah terluka. Dengan lembut Rembo memberikan perhatian dengan cara mengobatinya. Dirasa sudah aman, mereka melanjutkan pelarian ke atas tebing yang curam. Di sana Skullboy mendengar gongongan anjing pelacak milik tentara Burma dan sadar bahwa jejak mereka mulai terlacak. Rembo pun inisiatif merobek sepotong kain dari pakaian Sarah untuk dijanjikan umpan agar anjing pelacak kehilangan arah. Ia menjuru Skullboy dan Sarah terus melanjutkan pelarian menuju ke sungai tempat perahu mereka sebelumnya. Sebagai sinyal pancingan, Rembo juga meminta Skullboy menembak ke atas sebagai pancingan. Mendengar suara tembakan, lantas para tentara bayaran yang mendengar itu mempercepat langkah mereka menuju perahu. Begitu juga dengan pasukan Udin. Mendengar itu mereka membawa sebagian para prajurit beserta anjing pelacak menuju sumber suara. Rembo yang terus berlari menembus hutan dengan secepat kilat akhirnya berhasil tiba di lokasi bom Talboy. Dengan cepat ia memasang rajum Claymore di atas bom tambol. Ia mengikat dengan tali lalu menutupnya dengan daun kering agar menyamarkannya. Setelah jebakan telah selesai, Rembo kembali kabur dari sana secepat mungkin untuk meminimalisir dampak bom. Sementara itu, para anak buah Udin bersama anjing pelacaknya tergoda untuk mendekat dan menarik sobekan baju Sarah. Tanpa mereka sadari, ternyata ia juga menarik kawat pemicu. Akibatnya, ledakan dahsyat pun terjadi dan menyapu seluruh pasukan Udin di sana. Rembo yang sudah jauh kabur lantas berhasil selamat dari lahapan si Talboy. Di lain sisi, saat Skullboy dan Sarah hampir tiba di perahu, tiba-tiba mereka berhenti dan melihat jika kelompok si botak ternyata telah tertangkap oleh pasukan Udin. Dengan kemarahannya, Udin memukuli si botak dan yang lain dengan kejam. Si botak yang cewret lantas membuat Udin marah menusuk kakinya dengan rotan. Setelah pos menyiksa, Udin memerintahkan anak buahnya untuk bersiap mengeksekusi mereka. Namun tiba-tiba dengan bengis, Rembo muncul dan menebas salah satu prajurit Udin dan merebut senjata mesin gunnya. Dengan mode gambut, Rembo membabat mereka semua tanpa ampun. Di sana banyak tentara Burma yang tewas karena serangan Rembo. Melihat itu lantas para tentara bayaran ikut membantu Rembo menyerang pasukan Udin dengan kemampuan mereka. Akan tapi satu persatu dari mereka juga ada yang berguguran. Sembari Rembo mengisi amunisi, Skullboy melindunginya menggunakan sniper.
Michael sendiri yang masih takut akhirnya memberanikan diri ikut membantu melawan musuh. Tak lama kemudian datang pemberontak Karen dan ternyata di sana juga ada Meade menyerang pasukan Udin. Menggunakan mortar dan senjata membuat mereka unggul. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba dari arah Sunggal datang anak buah Udin menggunakan kapal membabat menggunakan senjata berat. Yang membuat Rembo tertembak dan kewalahan. Dengan tekad yang kuat, Rembo kembali bangkit membantai bala bantuan Udin. Dengan strategi barbar, Dembora berhasil menyingkirkan kapal itu bersama Skullboy. Melihat jika pasukannya telah dipapat habis, lantas Udin segera kabur menuju hutan. Tak ingin si Dajjal ini lolos, Rembo langsung mencegat dan menusuk Udin dengan golok saktinya. Dengan bengis, ia merobek lalu menendangnya seperti sampah. Setelah perang itu berakhir, Rembo yang berdiri di atas bukit menyaksikan orang-orang yang selamat dari pertempuran. Sarah yang selamat akhirnya bertemu dengan Michael dan merasa lega kalau mereka berdua masih bisa bertemu. Sementara si butak pun masih hidup dan merasa lega. Melihat sang pahlawan, Michael dan Sarah langsung melambai kepada Rembo. Melihat jika Sarah lebih cocok dengan Michael, Rembo pun membalas melambaikan tangan mereka dan segera pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, ternyata Rembo kembali ke Amerika Serikat dengan berjalan di jalan raya mengenakan jaket tentara. Rembo berjalan mendekati kotak surat yang bertuliskan lamanya. Sambil mengenang masa lalunya, Rembo akhirnya kembali ke rumahnya setelah puluhan tahun lamanya. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah I Love cerita film Rembo 4 tahun 2008. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.